Palestina itu bermasalah. Atau lebih tepatnya istilahnya adalah Baitul Maqdis itu bermasalah. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang bisa kita lihat pada Januari 2009 misalnya, ketika orang-orang Israel laknatullah menunjukkan kebiadabannya sekali lagi kepada kaum muslimin dengan menghujani kaum muslimin dengan rudal-rudal, dengan senjata-senjata kimia yang sangat tidak manusiawi, tapi tetap aja dibela sama Amerika. Obama misalnya berkomentar, Israel have a rights to defend itself. Kenapa? Karena ketika munculnya pun dia, ketika dia pengen jadi presiden, ya dia berpidato di depan AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, dan mengatakan komitmennya untuk mendukung orang-orang Israel dan mendukung kemuktahiran senjata-senjata Israel sebesar 30 miliar US dollar. Jadi ini yang kemudian dijanjikan oleh Amerika terhadap pemerintahan Israel. Dan mereka menggunakan ini sebagai kayak komitmen. Kalau misalnya mau jadi presiden ya harus dukung Israel. Kalau nggak mau dukung Israel ya susah untuk jadi presiden. Kenapa? Karena nggak didukung oleh komunitas Israel, nggak didukung oleh komunitas Yahudi. Lalu gimana dengan penguasa-penguasa Muslim? Ya itu yang kita kemudian agak miris. Kok bisa ada orang-orang Muslim yang justru diam ketika melihat saudara-saudara Muslimnya dizolimi? Dengan kata-kata itu bukan negara saya. Bahkan Mesir itu menghalangi orang-orang yang mau untuk mengungsi, menghalangi suplai air bersih dan menghalangi suplai logistik ke situ. Bahkan negeri-negeri yang lain juga nggak peduli melihat kondisi itu, seolah tutup mata. Padahal mereka sama-sama orang-orang Arab. Padahal mereka sama-sama Muslim. Mereka sama-sama Qur'annya sama, kiblatnya sama, Rasulnya sama. Tapi mereka tidak bisa berbuat apapun, bahkan cenderung diam, bahkan bekerja sama dengan penjajah-penjajah Israel ketika kaum muslimin sedang dibunuh di situ. Ini adalah sesuatu yang sangat miris sekali teman-teman sekalian. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian? Ketika kita melihat semua ini, ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan ya sesuatu yang tidak esensial, seperti berdoa dan berdonasi, mungkin sharing tentang perkara-perkara kayak gini. Nggak ada yang bisa kita lakukan lebih daripada itu. Kenapa? Karena kalau teman-teman nyimak dari awal, kita jadi tahu permasalahan kaum muslimin adalah karena mereka tidak bersatu. Karena mereka tidak bersatu, mereka tidak punya kekuatan. Kenapa mereka tidak punya kekuatan? Mereka tidak punya kepemimpinan. Maka yang bisa menyelesaikan permasalahan Palestina, permasalahan Baitul Maqdis adalah ketika kaum muslimin itu bersatu dan mereka punya kepemimpinan sehingga mereka terorganisir dengan kekuatan mereka. Itu yang terjadi pada masa-masa yang lalu ketika orang-orang Yahudi tidak bisa berbuat apapun. Mereka tidak bisa untuk menyerang kaum muslimin. Mereka tidak bisa untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Mereka tidak bisa untuk berbuat seenaknya ketika kaum muslimin masih punya kekuatan pada masa lalu di bawah kekhilafan Utsmani tadi itu. Maka tidak ada yang bisa menyentuh Baitul Maqdis. Kenapa? Karena kaum muslimin akan membela dengan darah mereka. Kaum muslimin akan membela kehormatan negeri mereka dengan seluruh kekuatan yang mereka punya. Tapi sekarang ketika itu tidak ada, maka kita tidak bisa berbuat apapun. Karena kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya persatuan. Lalu gimana caranya? Mengacu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama adalah kita harus berjihad secara ilmu. Pahami tentang Baitul Maqdis, ngerti tentang Baitul Maqdis. Pahami tentang Palestina, apa yang harus kita perjuangkan sebenarnya? Perjuangan apa yang tidak akan punya buah? Perjuangan mana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Misal, kalau orang nggak ngerti teman-teman sekalian terhadap masalah ini, maka dia akan bilang, oke, kalau gitu kita akan minta agar kita kembali pada daerah 1947. Yaitu adalah ketika PBB membagi dua wilayah ini, yaitu adalah wilayah Israel 55% dan wilayah kaum muslim 45%. Ini salah, karena mereka nggak ngerti. Kok malah diperjuangkannya adalah wilayah ketika terjadi perampokan. Kayak kita, ada orang tiba-tiba masuk ke rumah kita, lalu dia bilang, saya bawa surat dari RT. Bahwa mulai dari hari ini, RT bilang bahwa rumah ini kita harus bagi dua. Kamu tinggal di WC dan di dapur, saya ambil selain itu. Emang kita terima kalau kayak gitu? Ini kan perampokan. Ini kan penjajahan. Kok kita malah terima yang kayak gitu? Kok malah kaum muslimin menyerunya pada wilayah 1947? Kita nggak mau. Kita nggak mau wilayah 1947. Kita nggak mau wilayah
1967, apalagi setelah perang 6 hari, kita nggak mau wilayah yang sekarang, dan bahkan kita nggak mau wilayah sebelum UN mengatakan partisi itu adalah wilayah tahun 1946. Kita juga nggak mau. Yang kita mau apa? Itu adalah wilayah kaum muslimin. Penjajah harusnya dienyahkan. Orang yang merampok harusnya nggak boleh di situ. Ini adalah solusi sebenarnya. Maka solusi terhadap penjajahan ya berarti dibebaskan. Sebagaimana Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Jadi penjajah itu bukan negosiasi. Tapi penjajah itu harusnya diusir. Sebagaimana penjajah Belanda itu diusir dari Nusantara. Bukan bernegosiasi. Gitu loh maksudnya. Nah, maka kita harus kemudian yang pertama adalah jihad ilmu. Dan Rasulullah SAW mencontohkan bahwa ini dilakukan sepanjang 14 tahun. Setelah itu Rasulullah melakukan jihad negosiasi atau jihad politik yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang 2 tahun. Mengirimkan surat-surat, bernegosiasi dengan penguasa-penguasa yang ada di Baitul Maqdis dan seterusnya. Lalu setelah itu baru Rasulullah menempuh jihad militer yang berakhir dengan pembebasan Baitul Maqdis di zamannya Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Inilah kemudian yang menjadi sebuah pengetahuan bagi kita yang pengen saya sharing teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekarang ngerti kenapa sih Palestina itu bermasalah. Atau lebih tepatnya istilahnya adalah Baitul Maqdis itu bermasalah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan problem Baitul Maqdis secara long term, secara permanen, yaitu adalah membangun kekuatan itu dan membangun persatuan itu dan membangun kepemimpinan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nggak ada yang lain selain doa, donasi, dan share pengetahuan-pengetahuan tentang Baitul Maqdis agar kita tidak menjadi orang-orang yang memperhatikan Baitul Maqdis hanya ketika mereka menangis dan berteriak ketika mereka dibom, dihujani dengan peluru, ataupun dibunuh di depan mata kita. Sehari lagi kita menunda kebangkitan Islam, sama seperti sehari lagi kita memberikan waktu bagi penjajah Zionis biadab itu untuk membunuhi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena itulah teman-teman sekalian, ini yang bisa kita lakukan. Berdoa, berdonasi, dan sharing pengetahuan-pengetahuan yang ada di kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin pada tahun ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berarti. Agar kita tuh noleh kepada mereka di tengah-tengah kesibukan kita, itikaf, menikmati sajian-sajian Ramadan. Tapi Allah bilang, lihat loh ada saudara-saudara kalian itu. Yang saudara-saudara kalian itu tertindas, yang saudara-saudara kalian itu terjajah. Mudah bagi Allah untuk membebaskan mereka. Tapi bukan itu ceritanya. Ceritanya adalah bahwa Allah memberikan kesempatan pada kita untuk muncul kesatria-kesatria di antara kita. Memperhatikan mereka. Senantiasa mengisi hati kita dengan Baitul Maqdis, kiblat pertama kita. Supaya besok-besok ketika diperlukan kemudian perjuangan-perjuangan yang lebih besar, maka kita sudah siap dengan ilmu-ilmu dan sakofah kita tentang Baitul Maqdis. Artinya teman-teman sekalian, kalau memang kita merasa sedih, kalau memang kita merasa marah, kalau memang hati kita tercabik-cabik, kita bisa menggunakan apapun yang kita punya. Kalau kita nggak bisa donasi, minimal kita berdoa. Kalau kita bisa berdonasi, berdonasilah dengan harta terbaik yang kita punya. Tapi kalaupun kita sudah melakukan semua itu semua tidak cukup. Melainkan kita harus untuk mempelajari, kita harus untuk mengerti, memahami, dan kemudian menyebarkan sampai orang-orang paham dengan sakofah yang benar tentang Baitul Maqdis hingga kita bisa berpindah kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم